kesempatan untuk Josep Martinez akan segera tiba. Debut dalam pertandingan resmi bersama Inter untuk mantan kiper Genoa tersebut akan tiba paling cepat di partai melawan Empoli atau setidaknya di hari Minggu nanti melawan Venezia di San Siro. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Jangan lupa tengah malam nanti Inter main ya teman-teman. Walaupun ini pertandingannya Kamis dini hari, tapi bukan pertandingan Liga Champions ataupun Coppa Italia. Jam setengah 1 waktu Indonesia bagian Barat tengah malam nanti adalah lanjutan Serie A Giornata 10. Tim kesayangan kita, Inter, akan bertandang ke Stadio Carlo Castellani, markas Empoli. Kita cerewetin live bareng-bareng ya teman-teman. Seperti biasa, gua akan mulai live 15 menit sebelum kick off dan akan ada kuis berhadiah Rp25.000 di akhir pertandingan. Sebagai informasi aja nih teman-teman, tadi malam sudah ada pertandingan ya, dua rival kita saling bertemu. Dan emang ya, salah banget berharap pada setan. Padahal teman-teman, jujur aja gua dukung Milan ya. Kapan lagi coba anak Inter mendukung Milan? Akan tetapi sayangnya teman-teman, hasilnya mengecewakan ya. Jangankan menang, padahal gue berharap Milan menang atau setidaknya seri lah. Ini jangankan mau menang ya, cetak gol pun tidak sanggup. Milan gak bisa diharapkan. Dan ini artinya teman-teman, kita wajib menang melawan Empoli kalau tidak ingin jaraknya menjadi semakin jauh. Untuk sementara ini, jaraknya menjadi melebar ya, 7 poin karena Napoli menang dan kita belum bertanding. Nah nanti kalau kita bisa menang lawan Empoli, jaraknya kembali mendekat menjadi 4 poin lagi. Untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, gue pengen preview tipis-tipis ya pertandingan melawan Empoli. Sekarang kita coba lihat lebih dalam untuk sang tuan rumah Empoli. Untuk di klasemen Serie A saat ini sampai dengan Giornata 9, Empoli ada di papan tengah ya, ada di peringkat 11 dengan 11 poin teman-teman. Menurut gua ini bukan pencapaian yang buruk dan bahkan bisa dikatakan ini adalah pencapaian yang sangat baik untuk tim selevel Empoli. Bahkan saat ini ya, mereka posisinya, jumlah poin mereka ada di atas Roma teman-teman. Dan cuma berjarak 4 poin saja dari Milan. Total dari 9 Giornata, Empoli cuma menang 2 kali teman-teman, yaitu 1-2 atas Roma dan 0-2 atas Cagliari. Kemenangan Empoli di musim ini semuanya diraih di partai tandang ya. Artinya mereka belum pernah menang sekalipun di kandang sendiri. Lalu kemudian sejauh ini Empoli sudah 5 kali ya bermain imbang, diantaranya melawan Juventus, Bologna, dan Fiorentina. Dan mereka baru 2 kali ya menelan kekalahan, yaitu atas Lazio dan Napoli. Nah ini kalau kita coba cermati selisih golnya teman-teman, ini bisa terlihat ya titik lemah dan keunggulan Empoli ada di mana. Sejauh ini dari 9 pertandingan Empoli baru melesatkan 7 gol saja. Empoli menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol paling sedikit di Serie A. Selain Empoli ada Genoa dan Venezia. Akan tetapi walaupun lini depan mereka sangat tumpul, di lain sisi lini pertahanan mereka sangat kokoh teman-teman. Lini belakang Empoli adalah yang terkuat kedua di Serie A sejauh ini. Di atas Empoli ada Juventus dan Napoli sebagai tim dengan lini pertahanan terkuat di Serie A dengan kebobolan hanya 5 gol saja. Nah ini kalau kita coba bandingkan dengan Inter, aduh keterlaluan ya, memalukan banget. Inter sejauh ini sudah kebobolan 13 gol. Ini jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah kebobolannya Empoli. Kok bisa ya teman-teman? Lini pertahanan kita kalah jauh dari Empoli. Lalu kemudian untuk pencetak gol terbanyak dari Empoli dipegang oleh 3 orang dengan jumlah gol yang sama ya, yaitu masing-masing 2 gol. Ada penyerang pinjaman dari Inter, Esposito. Lalu kemudian ada mantan penyerang Torino dan Spezia, Gian, yang selalu merepotkan setiap kali bertemu dengan Inter. Oh ya teman-teman, ini sebagai informasi aja ya terkait Esposito, karena gue lihat di kolom komentar banyak banget yang berharap Esposito menjadi bagian skuad Inter di masa datang. Sepertinya teman-teman, menurut gue harapan itu segera dilupakan saja ya, karena status Esposito saat ini adalah pemain pinjaman dari Inter dengan obligasi pembelian, dengan kewajiban menebus di akhir musim nanti. Dan selain itu teman-teman, ternyata di kontraknya Esposito tidak ada klausul buyback. Jadi Inter tidak akan mendapatkan diskon apabila ingin membeli Esposito di masa datang. Dengan demikian teman-teman, di akhir musim nanti Empoli wajib menebus Esposito. Dan kalau Inter mau membeli Esposito akan dikenakan biaya normal
mahal, tidak ada diskon sama sekali. Ini kayaknya Marotta nggak akan mau deh. Jadi ya sudah, lupakan saja, ikhlaskan saja bahwa Esposito bukan menjadi bagian dari masa depan Inter. Lalu kemudian lanjut teman-teman, Empoli saat ini dilatih oleh Roberto De Aversa yang musim lalu melatih Lecce. Nah, formasi yang digunakan De Aversa sejauh ini adalah 3-5-2. Di lini belakang mereka punya Ismaili ya, bek asal Albania, satu negara dengan Aslani teman-teman. Nah, konon katanya Ismaili ini juga diincar oleh Inter ya di masa depan untuk menggantikan Acerbi dan De Vrij. Lalu kemudian untuk lini tengah Empoli, mereka mengandalkan Pazzella ya, winger kiri mereka. Dan di lini depan mereka punya penyerang Norwegia yang menarik untuk ditonton teman-teman, yaitu Solbakken. Lalu kemudian untuk pemain cadangan ada dua pemain yang patut diwaspadai, pemain syarat pengalaman Serie A, yaitu De Sciglio dan Pietro Pellegrini. Kalau dilihat dari skuad Empoli, termasuk kelebihan dan kekurangan mereka selama 9 giornata ini teman-teman, menurut gua partai tengah malam nanti adalah ujian tersendiri bagi lini belakang dan lini depan Inter. Untuk ujian bagi lini belakang teman-teman akan sangat keterlaluan ya kalau kita sampai kebobolan. Ingat loh, Empoli adalah tim dengan lini depan terburuk di Serie A. Tim dengan produktivitas paling rendah di Serie A sejauh ini bersama dengan Venezia dan Genoa. Masa iya kita masih kebobolan juga. Lalu kemudian untuk lini depan juga ada ujian tersendiri. Kita akan menghadapi tim dengan pertahanan terbaik nomor 2 di Serie A. Di akhir pekan kemarin kita berhasil mencetak 4 gol ke gawang tim dengan pertahanan terkuat di Serie A, yaitu Juventus. Nah, untuk tengah malam nanti semoga lini depan dan lini tengah kita mampu memporak-porandakan lini belakang Empoli. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian berikutnya kita lihat prediksi line up untuk Inter. Sejauh ini Inter masih akan ditinggal oleh 3 pilarnya ya, yaitu Acerbi, Hakan, dan Augusto. Nah, kalau menurut Sky Sport, kiper akan tetap dipegang oleh Sommer walaupun tampil sangat jelek ya di partai lawan Juventus. Kemudian di lini belakang, Pavard akan diistirahatkan, akan digantikan oleh Bisek. Lalu kemudian center back tengah tetap diisi De Vrij, dan di sebelah kiri akan diisi oleh Bastoni. Lalu kemudian untuk lini tengah, menurut Sky Sport, Dumfries dan Zelinski akan diistirahatkan, sehingga 5 gelandang kita adalah Darmian, Barella, Aslani, Mkhitaryan, dan Di Marco. Gila teman-teman, Mkhitaryan jadi starter lagi. Apa nggak takut meninggal ini? Berarti udah berapa? Udah 4 atau 5 pertandingan berturut-turut Mkhitaryan selalu menjadi starter. Dan kemudian untuk duet di lini depan akan ada Lautaro dan Thuram. Waduh gila nih, prediksi Sky Sports sih sejauh ini jarang meleset ya. Tetapi sejujurnya gue berharap Fratesi aja yang jadi pemain inti. Dia pasti lebih bugar karena di partai lawan Juventus di akhir pekan lalu dia tidak jadi starter. Ini Mkhitaryan lebih baik disimpan saja, dimasukkan di babak kedua ya. Gue khawatir meninggal terus kita nggak punya penggantinya. Akan tetapi teman-teman, ini Gazzetta membuat ulasan sedikit ya terkait skuad Inter untuk menghadapi Empoli. Menurut La Gazzetta teman-teman, hasil seri melawan Juve dan banyaknya pemain Inter yang cedera akan membuka mata Inzaghi untuk lebih memaksimalkan pemain-pemain rotasi, terutama untuk pemain-pemain Inter yang belum tampil sama sekali sejauh ini. Gazzetta bilang begini teman-teman, rotasi Inzaghi akan segera mulai melibatkan peran penjaga gawang yang baru. Ini adalah sebuah fakta bahwa kesempatan untuk Josep Martinez akan segera tiba. Debut dalam pertandingan resmi bersama Inter untuk mantan kiper Genoa tersebut akan tiba paling cepat di partai melawan Empoli atau setidaknya di hari Minggu nanti melawan Venezia di San Siro. Josep Martinez tiba di musim panas dengan biaya 13 juta dan dia adalah salah satu dari 4 pemain di skuad Inter yang belum digunakan sama sekali oleh Inzaghi. Selain Josep Martinez ada Di Gennaro, bek Palacios, dan sayap Buchanan. Jujur teman-teman, gue setuju sih kalau Josep Martinez mulai dikasih kesempatan ya di 2 pertandingan ke depan. Karena lawan kita, Empoli dan Venezia adalah 2 tim dengan lini depan terburuk ya di Serie A sejauh ini. Jadi kita tidak perlu khawatir. Dan kalau kita coba flashback ya, di zamannya Onana, dia juga mulai mendapatkan kesempatan di bulan-bulan Oktober, November teman-teman. Nah saat itu di bulan Oktober, November, Desember, Onana begitu dikasih kesempatan langsung unjuk gigi banget. Dan akhirnya sejak bulan Januari, Onana resmi menjadi kiper nomor 1 Inter menyingkirkan Handanovic. Nah semoga ya teman-teman, Josep Martinez memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Jangan sampai deh dia malah kayak Audero apalagi Radu ya. Audero di musim lalu tiap kali dimainin kebobolannya selalu banyak banget.
Kalau Radu, wah ini mah lebih parah lagi. Giliran dimainin malah blunder yang menyebabkan kita gagal Scudetto. Lalu kemudian yang terakhir teman-teman, gue mau bacain cerewetan dari member. Bagi teman-teman yang belum bergabung di membership, silahkan ya. Dimulai dari Rp10.000 per bulan saja, teman-teman sudah mendukung channel ini. Nah ini di layar teman-teman bisa lihat untuk nama-nama teman-teman ya yang sudah mendukung gua melalui membership. Oke, yang pertama ini ada cerewetan dari member Dida Devinsyah. Dia bilang begini, kira-kira kapan ya Joseph Martinez main? Kalau nggak dimainin juga, takutnya dia malah melempem saat tiba waktunya menggantikan Sommer. Wah ini gua setuju, kalau kiper lama nggak dimainin takutnya giliran Sommer cedera atau kena skorsing ya. Lalu kemudian kita membutuhkan kiper cadangan kita untuk tampil, taunya dia malah melempem ya, dia lupa cara main saking lamanya nggak diturunin. Jangan sampai Joseph Martinez bernasib seperti ini. Lalu kemudian cerewetan member yang berikutnya ada dari Interisti 20, dia bilang begini, fobia yellow card Inzaghi makin lama makin merugikan. Pavard pemain profesional yang udah banyak memenangkan gelar. Sekalipun dia kena yellow card, dia akan tahu cara supaya tidak berubah menjadi red card. Sayangnya, keunggulan 2 gol kita terbuang oleh Bisek, seorang pemain muda yang selama ini diinginkan oleh Oktri. Anjir, nyindir nih. Yang mainnya nggak stabil dan membuat kemenangan hilang. Wah ini benar juga ya, bisa jadi pelajaran tersendiri untuk Oktri ya. Jangan sampai kita terlalu kalap menginginkan banget squad diisinya oleh pemain muda, karena seringkali pemain muda itu masih inkonsisten dan dari secara mental belum kuat ya untuk menghadapi laga-laga besar. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan